Permintaan terakhir istri. Episode terakhir. Kebahagiaan karena amanah dari istriku. 3 tahun telah berlalu, akhirnya Diara kembali hamil lagi anak keduanya. Betapa bahagianya Gideon mendengar kabar bahagia ini. Irene sekarang sudah berusia 4 tahun lebih sedangkan Viana sudah berusia 2 tahun. Irene dan Viana tampak lucu, mereka sering sekali bermain masak-masakan bersama. Kadang kalau mereka sedang bosan tiba-tiba mereka saling ngambek-ngambekan tidak jelas. Kadang mereka memperebutkan mama dan papanya, pokoknya ada saja tingkah lucu mereka yang lakukan dan mereka ributkan. Hidup keluarga Gideon sangat bahagia. Gideon punya istri yang sangat mencintai dirinya. Dia juga punya 2 putri cantik yang begitu lucu dan menggemaskan. Terus sekarang Gideon sedang menanti kelahiran anak keduanya dari Diara. Sayang, jangan mondar-mandir. Nanti kamu kelelahan. Duduklah biar Mas saja yang mengerjakan semuanya. Ucap Gideon. Dia merasa ngilu melihat kandungan sang istri yang sudah terlihat besar tapi istrinya itu tidak bisa diam. Kandungan Diara yang sudah terlihat besar membuat Gideon khawatir kalau istrinya terlalu kelelahan. Apalagi dokter memprediksi anaknya akan lahir di bulan-bulan ini dan untuk kelahiran anaknya tinggal menghitung hari saja. Mas, aku hanya menggoreng sosis untuk Irene, dia minta sosis. Jawab Diara. Menurut Diara suaminya sangat berlebihan. Iya, di kehamilan Diara yang kedua ini, Gideon lebih bawel bahkan kadang mengoceh tidak jelas. Padahal menurut Diara apa yang dilakukan oleh dirinya itu bukan hal yang berat tapi entahlah suaminya itu kadang sangat berlebihan sekali. Ingat ya, sebentar lagi kamu mau melahirkan. Jagalah kandungan kamu baik-baik sayang. Ucap Gideon, dia semakin bawel pada istrinya. Dalam hati Diara, dulu dia sangat cemburuan sekarang dia bawelnya berlebihan. Aku hanya menggoreng sosis untuk putriku, tapi mulut Mas Gideon terus mengoceh seperti burung beo. Sungguh suamiku itu manusia es yang perhatian, Diara tertawa dalam hatinya. Au, Mas perutku mules. Rintih Diara tiba-tiba sambil memegangi perutnya. Mama dan Papa yang baru saja keluar dari kamarnya, mereka langsung berlari menuju ke tempat Diara duduk. Nak, kamu kenapa? Tanya Rita. Ma, perut aku sakit sekali. Diara meringis kesakitan. Gideon yang sedang duduk, dia langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung membawa Diara masuk ke mobilnya. Mama, aku titip anak-anak. Ucap Gideon sebelum keluar dari rumahnya. Mama dan Papa menghampiri 2 cucunya yang sedang anteng bermain. Irene tampak bingung. Kenapa dengan mamanya? Nenek, Mama kenapa? Tanya Irene. Mama, akan melahirkan dede kecil kalian, kita doain ya biar Mama dan adek selamat. Titah Rita dengan nada lembut. Irene menganggukkan kepalanya, dia mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan mamanya dan calon adiknya. Di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Diara langsung dibawa ke ruang persalinan dan Gideon menunggu di ruang tunggu. Istriku, berjuanglah dengan kuat. Pinta Gideon sambil menundukkan kepalanya. Detik demi detik berlalu, jam demi jam berlalu akhirnya suara tangisan bayi terdengar membuat hati Gideon begitu lega. Anakku, kamu sudah lahir ke dunia ini. Batin Gideon dalam hatinya. Dokter keluar untuk memberikan kabar bahagia ini pada Gideon. Pak Gideon, panggil sang dokter dengan nada sopan. Iya dok. Gideon berjalan menghampiri sang dokter. Selamat Pak, anak Anda sudah lahir dan dia adalah laki-laki. Ucap dokter pada Gideon. Betapa bahagianya Gideon, akhirnya keinginannya untuk mempunyai jagoan kecil terwujud. Karena hari ini Diara melahirkan bayi laki-laki yang begitu tampan. Gideon tersenyum, tidak lupa dia mengucapkan rasa syukur dalam hatinya. Setelah beberapa lama, akhirnya Diara sudah dipindahkan ke ruang rawat inap.
Gideon langsung pergi ke ruangan Diara untuk melihat anak dan istrinya. Sesampainya di ruangan rawat inap Diara, Gideon membuka pintunya pelan-pelan. Dia melihat istrinya sedang memangku anaknya. "Sayang," panggil Gideon dengan suara begitu lembut. "Mas, lihatlah, ini adalah jagoan kita. Kelak dia yang akan menjadi tameng untuk melindungi kakak-kakaknya dari laki-laki yang tidak baik," ucap Diara sambil tersenyum bahagia. Gideon berjalan menghampiri Diara, dia juga tersenyum bahagia. "Terima kasih istriku, kamu sudah menjadi ibu dari anak-anakku." Gideon mengusap rambut Diara dengan lembut, lalu mencium kening Diara dengan penuh cinta. Diara hanya tersenyum, tanpa Gideon mengucapkan terima kasih. Menjadi ibu dari anak-anaknya adalah kewajibannya sebagai istri Gideon. "Mas, kasih nama buat anak kita," pinta Diara. Dia memainkan pipi anaknya dengan jari-jarinya. "Rafka Wijaya," ucap Gideon sambil tersenyum bahagia. "Rafka, nama yang bagus mas," jawab Diara. Hatinya hari ini sangat bahagia. Pasang yang harmonis ini akhirnya dikaruniai seorang jagoan yang tampan yang diberi nama Rafka Wijaya. Mempunyai jagoan dalam keluarga kecilnya itu membuat Gideon sangat bahagia. Selain nanti dia bisa menjadi penerus keluarga Wijaya, dia juga bisa menjaga kedua kakak-kakaknya yang dengan baik. Beberapa hari telah berlalu, Diara sudah pulang dari rumah sakit. Di rumah juga ada Sarah dan Reno, Desi dan Seno. Mereka datang untuk melihat Rafka yang baru lahir beberapa hari kemarin. Kini mereka semua berada di kamar Gideon dan Diara. Gideon, Reno dan Seno, mereka sedang asik mengobrol di sofa yang ada di kamar Diara dan Gideon. Sedangkan Diara, Sarah dan Desi, mereka sedang asik bermain dengan anaknya sambil mengobrol. Mereka semua duduk di ranjang tempat tidurnya Diara dan Gideon. "Diara, akhirnya kamu punya jagoan kecil," ucap Sarah sambil tersenyum pada Diara. "Ini semua karena kerja keras papanya, dia dari dulu ngebet banget pingin punya anak cowok dan akhirnya dapat juga anak cowok," jawab Diara sambil membalas senyum Sarah. Desi dari tadi sibuk memainkan pipi gembul Rafka, sambil memangku Saka. "Bayangkan saja jika anak-anak kita sudah besar nanti, pasti mereka akan sangat lucu." Desi sibuk dengan hayalannya membuat Sarah dan Diara sama-sama tertawa. "Mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, biar kita bisa melihat anak-anak kita tumbuh dewasa," harapan Diara untuk dirinya dan semuanya. Mereka asik bermain dengan anak-anak mereka sambil mengobrol. Viana dan Irene juga asik main dengan boneka-boneka milik mereka. "Akhirnya, kita keluarga kecil kita lengkap sudah. Aku juga sudah punya jagoan kecil yang tampan sama seperti kalian." Gideon tersenyum simpul, membuat Reno dan Seno juga ikut tersenyum. "Iya Gideon, akhirnya kita semua bahagia dengan keluarga kecil kita," sambung Reno. Raut wajahnya sangat bahagia. Dia melihat istri dan anaknya yang sedang tertawa bahagia. "Aku juga bahagia, biarpun istriku adalah musuhku saat di kantor. Tapi aku sangat mencintainya dan sekarang dia sudah menjadi ibu dari anakku," timpal Seno. Dia agak malu mengakuinya tapi itu kenyataannya. Gideon dan Diara mereka menikah karena sebuah amanah dan akhirnya mereka bahagia dengan ketiga anaknya yang diberi nama Irene Wijaya, Viana Wijaya dan Rafka Wijaya. Gideon yang awalnya sedingin es batu, akhirnya meleleh juga karena kesabaran Diara. Gideon yang tadinya acuh tak acuh saat ini dia sangat mencintai Diara dan dia berharap selamanya keluarga kecilnya akan selalu bahagia. Reno adalah mantan kekasih Diara, tapi namanya jodoh kita tidak tahu. Ternyata Reno tidak berjodoh dengan Diara, tapi suatu ketika dia ada pekerjaan di luar kota dan disitulah Reno bertemu dengan Sarah yang akhir menjadi jodohnya. Dan sekarang pernikahan mereka sudah bahagia,
mereka dikaruniai satu orang putra yang diberi nama Rangga Putra Pratama. Seno dan Desi, mereka adalah musuh bebuyutan dalam kantornya, tapi siapa yang sangka? Ternyata mereka menjadi jodoh. Iya, semua itu berawal ketika Desi malam-malam pulang sendirian dan Desi digangguin oleh para preman, tapi malam itu ada Seno yang datang menjadi pahlawan penyelamat. Sekarang mereka sudah bahagia dengan pernikahannya dan mereka dikaruniai satu orang putra yang diberi nama Saka Al-Fahri. Gideon, Reno dan Seno, mereka beranjak dari tempat duduknya dan mereka menghampiri istri-istri mereka. Irene dan Viana juga sudah berada di gendongan Gideon. "Mas Gideon, duduklah," ucap Diara dengan nada lembut. Gideon duduk di sebelah Diara, sambil memangku kedua putrinya. Diara bersandar di bahu sang suami sambil memangku Rakfa. Desi dan Seno juga sudah duduk bersebelahan sambil memangku anaknya. Reno dan Sarah juga duduk bersebelahan sambil memangku anak mereka. Rita dan suaminya yang baru saja datang, melihat anaknya, menantunya dan semua cucu-cucunya bahagia, mereka juga ikut tersenyum bahagia menyaksikan pemandangan yang ada di depan saat ini. "Reno, maafkan aku yang selalu cemburuan sama kamu," ucap Gideon sambil tersenyum pada Reno. "Iya Gideon, sekarang jangan cemburuan lagi. Aku sudah bahagia dengan anak dan istriku dan Diara sepenuhnya aku ikhlasku untukmu, jagalah dia baik-baik, awas saja jika kamu sampai menyakitinya aku akan menghajarmu," jawab Reno, sorot matanya penuh dengan ancaman. "Reno, percayalah Pak Gideon tidak akan menyakiti Ibu Diara, karena Pak Gideon sangat bucin sekali padanya," timpal Seno, membuat Reno dan yang lainnya tertawa. Gideon tersenyum, dia membawa Diara masuk ke dalam pelukannya. "Aku sangat mencintainya, jadi jangan khawatir aku tidak akan menyakitinya," jawab Gideon dengan tegas. "Mama, Papa, kemarilah," pinta Gideon pada kedua orang tuanya. Rita dan suaminya berjalan menghampiri mereka dan kini mereka sudah berada di tengah-tengah mereka semua. Cobaan hidup yang mereka lalui akhirnya bisa mereka lalui dengan baik, dan semuanya sudah bahagia dengan kehidupan rumah tangganya masing-masing. Tamat. Terima kasih para pembaca setia, karena dukungan dari kalian semuanya akhirnya keluarga kecil Om Gideon dengan Kak Diara dan semuanya mendapatkan kebahagiaan. Semoga cerita yang akan kita review berikutnya dapat menghibur teman-teman semuanya.